Oh iya, teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala dhalimin. Baru saja saya cari buku ya tentang ini, ada buku Malam Pertama di Alam Kubur, kemudian ada Menjelajah Alam Ruh ya, kemudian ada Misteri Alam Barzah ya. Kenapa saya beberapa hari ini membaca buku seperti ini? Karena memang di masyarakat kita ya sangat banyak keyakinan yang menyalahi ya dari tuntunan atau ajaran Islam. Misalnya ketika ada orang yang meninggal dunia ya, wafat setelah dikebumikan ya, di tempat-tempat tertentu, di beberapa kampung tertentu, malamnya itu sepi ya, senyap gitu, seakan-akan nggak ada kehidupan. Ketika saya tanya, kenapa kok sepi banget di kampung ini, baru aja bada isya ya, jam 8 atau jam setengah 9 gitu. Biasa Pak Ustadz katanya, di sini kalau ada yang meninggal siangnya, kemudian malamnya suka sepi karena orang-orang pada takut ya, takut hantu dan sebagainya. Ini jelas merupakan keyakinan yang salah ya, bahwa orang yang meninggal ya, jangankan sudah meninggal, ketika sakit saja ya, ini secara logis ya, logikanya, ketika sakit saja kemana-mana harus dibantu orang, bahkan nggak bisa bangun dari tempat tidurnya, apalagi sudah meninggal, sudah timbun dengan tanah, dia nggak bisa bangkit lagi. Oh Pak Ustadz, yang bangkit itu ruhnya, arwahnya, itu gentayangan, suka menampakkan diri ke orang-orang. Baik, ini mungkin poinnya. Jadi kalau saya baca di beberapa buku ini, minimal 3 buku ini saya baca, dan dari pengetahuan yang lain ya, saya belajar, itu tidak ada satupun dalil bahwa orang yang sudah meninggal itu bisa menjadi hantu ya. Orang yang sudah wafat itu menakut-nakuti orang yang hidup, itu adalah kekeliruan, itu khurafat ya, tidak ada. Kalaupun ada orang yang meninggal, kemudian seseorang bertemu dengannya dalam keadaan terjaga, bukan di dalam mimpi ya. Oh, saya kemarin ketemu dengan orang ini, ngobrol. Kemudian kata orang lain, itu kan orang udah meninggal sepekan yang lalu. Nah, lalu dia terkejut ya. Itu bukan orang yang meninggal itu datang lagi ruhnya, kemudian ngajak ngobrol dan sebagainya, atau disebut arwah penasaran, bukan. Itu adalah jin ya, yang mengaku-ngaku dan menyerupai orang tersebut. Karena jin itu bisa berubah wujud, menjelma menjadi apapun, bisa menjadi manusia, bisa menjadi hewan, ataupun yang lainnya yang dia kehendaki dan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang yang sudah wafat itu, kata Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dia berada di satu tempat ya, terhalang dari dunia ini. Ya, wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ada hijab antara kita dengan mereka sampai hari akhir, sampai kiamat. Jadi mereka di alam barzah, kita di alam dunia ya. Adapun kalau sewaktu-waktu kita bermimpi tentang orang yang meninggal, itu bisa saja ruh kita ya bisa bertemu dengan ruhnya orang yang sudah wafat, kemudian saling mengenal, saling bertemu ya, karena mungkin kerinduan kita itu adalah benar, itu benar. Tetapi ketika roh itu menakut-nakuti, menjelma sebagai pocong, menjelma jadi kuntilanak, menjelma genderuwo, itu adalah khurafat.
penjelmaan itu adalah jelmaan bangsa jin yang memang kerjaannya nakut-nakutin, bikin subhat ya, karena mungkin mereka ingin disembah oleh manusia atau ingin dipertuhankan. Apalagi dengan kemarin ya, kondisi kemarin ada 31 Oktober ya, di mancanegara ada Halloween. Nah, jadi memang keyakinan itu adalah keyakinan dari luar Islam. Nah, dalam Halloween itu kan diyakini bahwa orang yang sudah meninggal itu pada malam 31 Oktober itu kembali ke rumahnya gitu ya, mendatangi keluarganya. Atau kepercayaan mereka ya, orang yang sudah meninggal itu arwahnya melakukan perjalanan ke dunia lain ya, entah dunia mana yang dimaksud. Yang jelas keyakinan mereka seperti itu, ada melakukan perjalanan. Atau mereka itu kembali ke bumi bergentayangan ya, semua yang sudah meninggal dari zaman Nabi Adam sampai hari ini kembali ke bumi bergentayangan. Oleh karena itu mereka berkeyakinan dengan menggunakan topeng ya, topeng hantu, topeng apapun yang mereka buat ya, si ruh gentayangan itu tidak akan mengganggu mereka, karena si ruh itu akan menganggap orang yang bertopeng itu masih juga ruh yang sudah meninggal, temannya juga, jadi nggak diganggu ya. Kan kemarin ada pesta Halloween itu di mancanegara, bahkan sampai ada yang korban jiwa ya. Itu keyakinan datangnya ruh ke bumi bergentayangan, kemudian disambut dengan topeng-topeng yang beraneka macam, beraneka jenis ya, untuk selamat dari gangguan arwah-arwah jahat itu. Itu adalah keyakinan dari luar Islam, dari orang-orang kafir yang tidak mengenal ya ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, sedangkan dalam Islam ya, orang yang sudah meninggal itu masanya berada di alam barzah, di alam bukan alam dunia. Kalau dia beriman, dia mendapat kenikmatan. Kalau dia kufur, dia mendapatkan adab, namanya adab kubur ya. Diperlihatkan setiap hari tentang neraka. Itu orang yang kafir. Tapi kalau orang beriman, diperlihatkan setiap hari pagi dan petang tentang kenikmatan surga. Sehingga orang beriman berharap segera kiamat, dan orang yang kafir berharap jangan segera kiamat ya. Intinya itu. Jadi kalaupun ada penjelmaan orang yang sudah meninggal, itu adalah setan, bukan manusia, bukan ruh. Termasuk kalau ada orang yang kesurupan, mengaku kakeknya, mengaku neneknya, mengaku gurunya, atau mengaku siapapun orang yang sudah meninggal, itu adalah bohong. Seringkali saya meruqyah, jinnya mengaku kakeknya, ketika dikatakan dusta, dibacakan terus, dia mengaku iya, saya bukan, saya hanya ingin mereka, keluarga ini mempersembahkan sesuatu kepada saya. Begitu. Setan itu punya cara untuk menyimpangkan ya, membuat bengkok ya akidah kita kaum muslimin, supaya menyembah mereka atau mempersembahkan sesuatu buat mereka di malam-malam tertentu atau di waktu-waktu tertentu, dan itu merupakan jalan kesyirikan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa diselamatkan akidah kita, ibadah kita, dan akhlak kita, dan kita semua senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan walafiat, sehingga kita bisa optimal di dalam ibadah dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.